Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bagaimana kabarnya para pemirsa Salimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Berjumpa lagi, mudah-mudahan di sesi akhir Ramadan kali ini kita diberikan husnul khatimah oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu di antara materi yang akan kita dapatkan yaitu berkisar tentang masalah itikaf. Bagaimanakah itikaf dalam pandangan Islam, wabil khusus buat kita para perempuan? Tentu di dalam surat Al-Baqarah tersebutlah kata firman Allah Subhanahu wa taala, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid, yang mengidentifikasikan bahwa yang namanya itikaf itu layaknya di masjid. Dan tentu ini itikaf merupakan bagian dari paket Ramadan. Walaupun bisa saja seseorang melakukan itikaf bukan pada momentum Ramadan. Hanya saja di bulan Ramadan ini menjadi kekhasan dan bagian dari sunnah Rasulullah SAW. Karena apa? Pada saat berada di itikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan, wabil khususnya merupakan nilai ibadah yang tertinggi, di mana kita sama-sama mengetahui bahwa di 10 hari terakhir itu ada bulan yang lebih baik, satu hari yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Nah, para muslimah yang dirahmati Allah, para pecinta Salimah, para pemirsa Salimah yang dirahmati Allah, kita harus mencoba menguatkan itikaf ini di dalam kehidupan sehari-hari kita, wabil khusus di 10 hari di bulan Ramadan. Karena itu bagi kita para perempuan tentu harus memahami bahwa itikaf ini boleh pada hukumnya dilakukan oleh kita para perempuan selama yang terpenting adalah adanya mahram yang mendampingi. Ya, selain itu juga tidak menghadirkan, menimbulkan fitnah, tidak melakukan hal-hal yang menghadirkan tabarruj dan lain sebagainya. Dan yang terpenting tentu saja ada fasilitas secara khusus buat perempuan. Karena jika fasilitas ini tidak didapati agak sulit, kalau orang Betawi mengatakannya tuh riwah gitu ya. Kalau seandainya wanita harus menjalani tidur bersamaan dengan tempatnya laki-laki, maka ini harus menjadi perhatian bagi para perempuan yang ingin melakukan itikaf. Sebaik-baik itikaf adalah ketika seorang suami mengajak istri dan anak-anaknya melakukan ibadah bersama. Karena toh salah satu motivasi beritikafnya keluarga untuk menghantarkan satu keluarga itu berada dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hanya mungkin perlu diperhatikan kapankah itikaf itu harus diberlakukan. Ya, itikaf itu kalau di masa Rasulullah SAW ada para sahabat yang melakukannya mulai dari awal Ramadan. Walaupun secara spesifik banyak kita temui dalil yang menunjukkan adanya di 10 hari terakhir Ramadan. Kapan mulainya? Itu bisa di awal atau bahkan kita memulainya di 10 hari terakhir tersebut. Namun ketika kita sudah meniatkan untuk melakukan itikaf, kita harus menghadirkan nilai-nilai itikaf di dalam masjid. Karena ketika seseorang melakukan itikaf, otomatis harus ada kefokusan dalam beribadah. Dia bisa lakukan sholat, dia bisa lakukan tilawah, dia bisa lakukan menghadirkan buku-buku yang islami dalam bacaan-bacaannya, menghadirkan wawasan-wawasan yang bisa menguatkan dirinya akan nilai-nilai ketauhidan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat bahwa itikaf yang ideal itu adalah waktunya yang jelas, waktunya kapan akan kita lakukan. Jadi jangan mengambil waktu-waktu yang sisa begitu. Kalaupun kita mengambil waktu yang sisa itu karena ada uzur yang memang syar'i yang tidak bisa kita hindari. Seperti seseorang bekerja dan lain sebagainya. Oleh karena itu, itikaf yang ideal kita berusaha untuk menjadikan seluruh ibadah kita wabil khusus di 10 hari terakhir itu menjadi berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala, menghadirkan ya baik secara personal kita ataupun keluarga kita untuk sama-sama bisa menghadirkan optimalisasi ketaatan kepada Allah pada saat melakukan itikaf tersebut. Dan tentu kita punya harapan dari hasil itikaf ini. Berharap dari itikaf ini bisa kembali kita kepada fitrah,
di mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pengampunan dosa, memberikan kemudahan bagi orang yang beramal ketaatan di dalam 10 hari terakhir itu. Mudah-mudahan Lailatul Qadar menjadi milik kita dan menjadi milik keluarga kita. Semoga dengan kita menghadirkan itikaf, Allah akan berikan kemudahan bagi kita husnul khotimah di akhirnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.